Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kembali kita akan mereview produk terbaru dari GSN, pesanan dari sahabat GSN yang ada di Malaysia, Bapak Muhammad Rasidi bin Kwandi atau Bang Didi. Beliau memesan 2 piece golok tebas. Nah, ini golok tebas. Kalau yang ini kita review satu persatu. Nah, sering saya sampaikan kalau golok sembelih jangan dipakai untuk tebas, baik tebas ringan apalagi tebas berat, pasti akan rompal karena dari pemilihan material itu sudah berbeda, dari cara penanganan berbeda, dari cara sepuhnya juga berbeda, ketajaman jelas berbeda, jauh berbeda sekali kalau masalah ketajaman. Dan juga bentuk bilahnya juga berbeda. Kalau golok tebas ini seperti ini, modelnya full galih johar, jengkolan pakai grip untuk genggaman, jadi nyaman kalau dipakainya. Terus ini selutnya dari Kuningan, beliau kita kasih bonus grafir nama, ini Ismail Haji Antis ya. Materialnya dari baja Persib hardtop. Kalau Persib selain chip wilis itu kuat dipakai untuk tebas, tapi tetap dengan catatan di awal kalau untuk tebas seperti itu ya. Jadi ketika inden konsultasi dengan admin mau dipakai apa dulu. Kalau dipakai tebas ya kita buat tebas, spek tebas. Kalau dipakai sembelih ya harus sembelih. Kalau sembelih punggung bilah maksimal 5 itu ya, berbeda. Kita ukur dulu biar tahu detailnya. Panjang bilah yang ini 29,5. 29 udah kelihatan panjang ya, kayak 30 cm. Tanpa rikaso di pangkal 3 cm, terlebarnya 3,5 dan ketebalan 6 mili, 6,5 itu antara ya, 6,5. Mungkin ini aslinya 7 jadi 6,5, atau bisa jadi karena proses tempa manual sehingga di pangkal 3 cm tapi semakin gelembung, semakin menebal di bagian punggung bilah. Nah, ini spek tebas. Biasanya kalau tebas sepuhnya pakai oli seperti itu. Nah, yang seperti ini kuat, meskipun tanpa pin dia kuat, nggak bakal copot. Apalagi pakai selut Kuningan, dia kuat gitu, nggak, insya Allah nggak bakal copot lah untuk tebas-tebas. Kalau 1 tahun yang lalu kita praktekkan langsung di bambu ketika di atas ada pembuatan kandang atau reban ayam ya, kandang ayam. Kalau di Malaysia dibilangnya reban ya, reban ayam. Itu langsung tukangnya saya suruh menebas bambu. Itu bambu petung atau jenis bambu yang gede, yang dagingnya tebal, ditebaskan, alhamdulillah tertebas dengan sempurna, bilahnya juga aman. Terus selanjutnya untuk sebaliknya, ketika golok itu golok spek tebas jangan dipakai sembelihan meskipun sudah diasah, karena terkadang orang, mohon maaf nih, kalau orang awam mengetesnya kan pakai jari jemari ini, di selesai coba, itu kadang kita tertipu. Selain nanti efeknya, kita kalau pegang bilah itu dengan jari, itu efeknya bekas sidik jari akan menempel ke bilah dan akan mengakibatkan korosi, spot karat, terus karatan akhirnya. Nah, itu biasanya jari kita itu tertipu, ketajaman tertipu. Jadi sebaiknya kalau untuk sembelihan, khusus golok sembelih, dari model, dari bahan, dari
panjang, ukuran itu macam-macam di sini, harga pun macam-macam, sehingga sebaiknya kalau saran saya, saran-saran para praktisi sembelihan itu pergunakanlah alat pisau atau golok sembelih itu yang khusus sembelihan, dan pergunakan alat untuk tebas, untuk cacah tulang dan lain sebagainya juga alat khususnya. Pergunakanlah media alat tersebut sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya, jangan dibolak-balik. Ada memang untuk multifungsi gitu ya, seperti ini bisa dibilang multifungsi. Kita tes di kertas ya. Nah, dia dari suaranya greges banget. Ini di kertas dia mampu, tapi tidak layak untuk dijadikan sembelihan. Sekali lagi seperti itu. Kalau dipakai tebas ini mampu dan kuat. Jadi benar-benar kita jaga untuk kesyar'ian sembelihan kita supaya benar-benar ihsan, tidak menyakiti binatang yang kita sembelih. Pergunakanlah golok atau pisau sembelih yang khusus untuk sembelihan, bukan multifungsi. Meskipun ini juga bisa dia, tapi kan kurang halus, suaranya keras, kenceng. Kalau dipakai untuk tebas, kalau dahan basah ya lewat ini. Bambu kering pun mampu ini. Gitu ya, ini yang pertama. Selanjutnya kita review yang kedua, kembar seperti ini. Yang ini grafir nama Muhammad Haji Antis, gede ya. Mantap. Material sama, baja per hardtop, sepuh oli, khusus untuk tebas. 29,5 di pangkal 3 cm, terlebar 3,5, ketebalan 7 mili ya, betul 7 mili. Nah, jadi ketika ditempa itu lebarnya bisa bertambah bisa berkurang sesuai dengan kebutuhan. Kalau sembelihan ditempa, dipipihkan, ditipiskan itu makin lebar, tapi ketebalan makin berkurang. Kepingin lebarnya, misalkan ini dipakai lebar 3,5, terlebarnya 3,8 umpamanya, maka punggung bilah semakin tipis. Nah, itu spek sembelih. Nah, oke ya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi jangan memakai media multifungsi kalau dipakai sembelihan. Dan yang paling saya wanti-wanti, saya sampaikan berulang kali adalah ketika golok itu spek sembelih, jangan sekali-kali dicoba untuk tebas. Pasti rompal itu kalau dipakai untuk tebas. Sebaliknya, jangan memakai golok-golok tebas seperti ini untuk sembelihan. Kasihan hewan yang akan kita sembelih, dia akan merasa kesakitan, tidak ihsan. Ini mampu. Nah, meskipun ya saya sudah buktikan keampuhan golok tebas ini di kayu, di bambu. Nah, saat ini tidak kita praktekkan. Tadi saya coba cek di atas. Pertama, di atas basah karena musim hujan, becek, dan bambu-bambunya sudah ini sisa-sisa itu ya. Tidak ada yang layak untuk dijadikan media konten gitu. Dan ini kan sudah siap kirim, jadi saya tidak mau ada sesuatu, misalkan ya, intinya saya tidak memberikan ini bekas kepada pembeli. Ini barang baru, silahkan dicoba sendiri gitu ya. Yang penting kita sudah memberi jaminan, coba aja. Kalau misalkan diteskan di bambu kuat nggak, dicoba aja, silahkan. Kami memberikan jaminan, silahkan dicoba di bambu, di kayu, karena ini benar-benar spek tebas, bukan spek sembelih gitu. Silakan tanyakan ke admin. Ini pesanan dari sahabat kita yang ada di Malaysia, siap kirim. Mudah-mudahan hari ini beliau bisa ke kota untuk melanjutkan administrasinya, pengennya dikirim duluan.
gitu. Kalau Tuan Reno menunggu 2 bilah yang sedang kami proses untuk pisau ngebolang dan golok untuk bolang full kayu. Seingat saya sih sarung kulit, ternyata tadi malam alhamdulillah saya konfirmasi full kayu, karena kalau kulit lembab nanti untuk dipakai ke air-air payau di kepulauan di Malaysia sana. Jadi ini berangkat duluan ke Malaysia, untuk Tuan Reno menunggu itu. Banyak sudah pesanan beliau kita sisihkan di sini. Nah, di sini di tempat ini banyak sekali punya konsumen yang kita sisihkan. Sudah ditransfer, belum dikirim, menunggu lagi, pengennya sekalian gitu, di packingnya sekalian, karena ya berjarak. Kalau dari kami dikirim ke Malaysia itu menjelajah beberapa negara, insya Allah 5 negara kan, kalau nggak salah, pakai UPS itu keliling baru 14-15 hari nyampe ke konsumen. Ternyata ketika di tracking nyampe di mana, di negara mana seperti itu. Oke, alhamdulillah. Nah, silakan tanyakan ke admin kami untuk pemesanan model seperti ini khusus tepas. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhiran walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.